Kedua. Akhirnya Yang Kai pun memilih lawan untuk bertarung. Namun cara memilih murid untuk bertarung Yang Kai sungguh sangat unik. Temannya pun berkata, "Pilih aku, senior Yang, aku janji akan santai padamu." Kawan yang lain pun berkata sebaliknya, "Minggir kau, pilih aku cuma perlu satu pukulan untuk menyelamatkan kita semua suatu hari." Yang lain pun pada berebutan, pilih aku." Yang Kai, cepat pilih lawanmu." Akhirnya Yang Kai pun melemparkan sapunya ke atas, dan semuanya pada melihat ke arah sapunya. Setelah terjatuh, ternyata sapunya menunjuk ke seorang murid yang sangat kuat. Murid itu pun tertawa, "Hahaha." Dia pun berkata, "Saudara-saudara, hari ini aku sudah terpilih, jadi jangan salahkan aku." Yang lainnya berkata, "Cih, beruntung." Yang Kai pun berkata, "Murid percobaan Yang Kai, body temperate tahap ketiga." Lawannya berkata, "Murid biasa Zoding, Jun, body temperate tahap kelima." Urutan murid-murid dalam pavilion Hackhaven. Yang pertama adalah murid inti, di bawahnya ada murid elite, di bawahnya lagi ada murid lower base, lalu di bawahnya ada murid biasa. Nah, letak Yang Kai adalah di murid percobaan, murid yang di tingkat paling bawah. Di pavilion Hackhaven, para murid dibedakan seperti itu. Murid inti adalah upgrade dari murid elite. Murid inti akan dipilih dari murid elite, yang pada akhirnya akan memimpin pavilion Hackhaven. Zhou Dingjun mungkin seorang murid biasa, tapi dia belum diterima ke sakte lain. Terima kasih atas kesempatannya. Lalu Yang Kai pun mulai menyerang. Di dalam hatinya lawan Yang Kai, apa itu pukulan panjang? Teknik yang harus dipelajari untuk murid level rendah. Lalu mereka pun melakukan pertarungan. Ternyata Yang Kai pun terpukul di bagian perut dengan sangat menahan sakit. Chapter ketiga. Tanpa berbasa-basi pun, musuh Yang Kai akhirnya memberikan serangan balik. Tapi herannya, Yang Kai bisa menghindar, dan musuhnya pun terkejut. Lalu Yang Kai melihat kesempatan, dan akhirnya dia ingin memukul balas. Musuhnya pun berkata, "Sial, aku tertipu. Tapi tak masalah." Akhirnya mereka pun berlaga pukulan, yang akhirnya Yang Kai pun yang terpental. Lalu musuhnya berkata, "Pukulannya itu sebenarnya lebih cepat dari pukulanku, tapi tubuhnya terlalu rapuh dan lemah, jadi aku bisa melukainya dengan mudah. Kalau levelku tak lebih tingkat dari dia, lalu mungkin akulah yang terjatuh. Kakak Ye, kau membiarkanku menang." Yang lainnya pun berkata, "Apa dia benar-benar pikir dia menang? Hahaha, kurasa dia tak pernah mendengar tentang reputasi Yang Kai. Ini semakin menarik." Musuh Yang Kai pun berkata di dalam hatinya, "Bukannya aku menang, aku cuma menggunakan satu tinju untuk membuatnya jatuh. Jadi ini sebuah kemenangan kan? Menurut peraturan kita, dia seharusnya menyerah karena dia tak bisa lagi lanjut bertarung." Yang Kai pun terbangun dan berkata, "Lagi." Yang Kai pun dengan sigap melakukan serangan. Yang Kai menyerang di bagian kaki. Musuhnya pun berkata, "Ini
cambuk kaki. Jadi cambuk kaki juga bisa dilakukan seperti ini. Akhirnya pun musuhnya menangkis bagian kaki dengan tangan. Akhirnya Yang Kai pun terpental kembali. Lalu Yang Kai tetap berkata, lagi, lagi, dan terus berkali-kali Yang Kai berkata lagi dan lagi. Hingga semua orang pun berkata, si Yang Kai ini tak bisa dipercaya. Selama dia tak pingsan, dia tak akan pernah menyerah. Musuhnya pun berkata di dalam hati, tak bisa ku percaya, aku ditantang oleh seorang maniak. Chapter keempat. Dengan keadaan sempoyongan, Yang Kai tetap mempertahankan posisi dalam keadaan berdiri. Lalu dia melakukan serangan. Musuhnya pun dengan pitam menjawab, apa kau gila? Kalau kau tak menyerah sekarang, kau akan mati. Tapi Yang Kai pun tidak peduli. Dalam hati laki-laki itu berkata, kakak. Akhirnya musuhnya pun mengambil inisiatif menyerang bagian punggung untuk membuat Yang Kai pingsan. Akhirnya Yang Kai pun terjatuh dan pingsan. Tapi terdapat di atas pohon ada seorang wanita cantik yang sedang memperhatikan pertarungan Yang Kai. Wanita ini pun menulis di dalam buku agenda diarinya. Murid percobaan Yang Kai menantang murid biasa Zhou Dingjun. Zhou Dingjun menang. Dark Hawk Pavilion High Heaven adalah pasukan bertugas khusus. Di bawah yurisdiksi tetua ketiga, mereka mencatat semua yang terjadi di dalam dinding termasuk duel dari setiap murid. Tak ada yang perlu khawatir, tak bisa membuktikan kemenangan dan perolehan poin kontribusi mereka. Dalam bayangan, murid Dakhal akan mencatat semuanya untukmu dan merangkumnya catatan bulananmu. Dia pun mencatat di dalam bukunya, 7 Mei Century, 15 tahun, tantangan ke-147 Yang Kai dikalahkan. Di catatan yang lain, tahun 14, tanggal 7, tantangan ke-143, tahun 14, dan seterusnya. Dikalahkan, wanita ini pun berkata di dalam hatinya, dikalahkan terus-menerus selama 147 kali, tak pernah ada catatan seperti ini sebelumnya di Pavilion High Heaven. Kalau begini, dia sudah diturunkan dari murid percobaan biasa dan kesejahteraannya sudah diabaikan. Kenapa dia masih di sini? Apa mungkin ini kebodohan pria? Kata wanita di dalam hatinya. Lalu Yang Kai tiba-tiba pun terbangun. Lalu tanpa sadar, dia berkata dalam hatinya, ini, aku tak ingat pingsan di bawah pohon. Bagaimana bisa aku bangun di bawah pohon? Chapter ke-5. Yang Kai berkata di dalam hatinya, ini aneh, apa ada orang yang baik yang membawaku ke sini, ke bawah pohon? Ini tak pernah terjadi sebelumnya. Dia memperhatikan bekas seretan yang ada di lantai. Dia pun terkejut. Lalu dia melihat bagian punggungnya dan berkata, aku diseret ke sini, tepat dengan luka-lukaku yang berdarah. Dia lebih baik meninggalkanku di sini. Sekarang aku makin sakit. Yang Kai pun terkejut ketika melihat tangannya. Ternyata ada sebuah botol. Lalu dia berkata, apa ini? Dan dia membacanya, blood clotting cream. Dia berkata di dalam hatinya, obat ini harganya 10 koin kontribusi di Pavilion High Heaven.
Aku bahkan tak mampu mendapatkannya dengan mengepal lantai selama sebulan. Aroma ini obat ini wangi, kata Yang Kai dalam hatinya. Meskipun aku tak tahu siapa yang menolongku, Yang Kai takkan pernah melupakan ini dan akan membalasnya nanti, kata Yang Kai di dalam hatinya. Lalu dia mengambil sapu dan menuju ke tempat dia tinggal. Dan dia masuk ke dalam rumah tempat dia tinggal, lalu melepaskan pakaiannya. Dan terlihatlah luka-luka perjuangannya. Dia mengambil obat yang diberikan oleh wanita itu. Lalu dia mengoleskan ke tubuhnya yang luka-luka menggunakan. Dia pun berkata di dalam hatinya, krim pembeku darah ini berguna untuk luka fisik, tapi kalau aku mencairkannya seperti ini, efeknya akan sangat berpengaruh. Obat ini sangat sulit didapatkan. Aku tak punya pilihan lain selain menggunakannya secara hati-hati seperti ini. Akhirnya Yang Kai pun terjatuh di tempat tidurnya dan dia tertidur. Lalu dia sambil merintih menahan sakitnya sebab obat yang dia berikan.